Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 25020111044. Di video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Jadi materinya itu mulai dari konsep dasar sistem sampai ke penerapan sistem informasi di berbagai bidang bisnis. Saya akan coba rangkum poin-poin pentingnya. Yang pertama ada konsep dasar sistem, data, dan informasi. Di awal materi saya belajar definisi paling dasar dulu, apa itu sistem. Sistem itu intinya kumpulan elemen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan bersama. Terus dibedakan juga jenis-jenisnya, ada abstrak sistem sama physical system. Ada yang deterministik sama probabilistik, sampai sistem terbuka dan juga tertutup. Nah, dari situ baru masuk ke data dan informasi. Yang saya tangkap, data itu masih mentah, sedangkan informasi itu data yang sudah diolah jadi punya makna dan berguna buat pengambilan keputusan. Konsep ini penting banget karena jadi dasar buat semua pembahasan setelahnya, termasuk database mulai dari hierarki data sampai DBMS-nya. Lalu ada juga sistem informasi manajemen dan komponennya. Bagian ini ngebahas sistem informasi manajemen secara utuh. Gimana sistem informasi itu dibentuk dari beberapa blok: input blok, model blok, output blok, teknologi blok, database blok, sampai kendali blok. Jadi SIM itu nggak cuma komputer doang, tapi gabungan hardware, software, brainware, dan juga prosedur yang saling kerjasama. Yang menarik buat saya di sini juga dijelasin soal peran manajer, fungsi manajemen, peran manajerial menurut Mainsberg, sampai keahlian dan pengetahuan yang harus dimiliki manajer supaya bisa manfaatin sistem informasi dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada pengembangan sistem atau juga SDLC. Materi yang saya rasa paling related sama tugas-tugas kuliah lain adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Tahapannya itu mulai dari analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, sampai pemeliharaan sistem. Ada juga peran sistem analisis di sini, mulai dari tugas teknisnya sampai kepribadian yang dibutuhin buat jadi sistem analisis yang baik. Ini langsung kebayang aplikasinya pas saya ngerjain analisis kebutuhan sistem buat usaha bazar kemarin. Jadi bukan cuma teori doang, tapi juga kepake langsung. Lalu lanjut Decision Support System dan isu-isu SI. Lanjut ke Decision Support System atau DSS, yaitu sistem yang bantu manajer ambil keputusan spesifik. Terus ada juga bahasan isu dan tren sistem informasi yang menurut saya cukup relevan sama dunia kerja sekarang, kayak outsourcing, reducing proses bisnis, keamanan sistem, sampai etika dalam penggunaan teknologi informasi. Bagian etika ini saya rasa penting soalnya ngebahas privasi, akurasi data, properti, sampai akses yang sekarang makin relevan di era digital. Lalu lanjut ke Executive Information System dan Sistem Informasi Fungsional. Di bagian akhir materinya ngebahas Executive Information System atau EIS, yaitu sumber informasi yang dirancang khusus buat kebutuhan eksekutif top management. Terus ditutup dengan penerapan sistem informasi di bidang-bidang fungsional perusahaan. Ada marketing information system, accounting information system, sampai manufacturing information system yang bahas soal MRP, JIT, sampai computer integrated manufacturing. Lalu kesimpulannya yaitu materi sistem informasi manajemen ini ngajarin saya bahwa sistem informasi itu bukan cuma soal teknologi atau komputer saja, tapi gimana caranya data, manusia, dan proses bisnis itu bisa terintegrasi buat mendukung pengambilan keputusan di semua level organisasi, dari level bawah sampai ke level eksekutif. Lalu, menurut saya pribadi, materi ini ngebantu banget buat ngembangin pola pikir sistematis, apalagi karena saya juga lagi banyak ngerjain project-project yang butuh analisis kebutuhan sistem secara langsung.
Sekian review dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.